tentang rangka yang isinya mengenai tulang ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai sendi dan otot. Apa itu sendi? Sendi itu adalah hubungan antar tulang dan otot itu adalah alat gerak aktif. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu mengetahui macam-macam bentuk sendi, macam-macam dari pembagian sendi, dan kemudian agar kamu mengetahui macam-macam bentuk otot beserta fungsinya. Oke, baiklah anak-anak ibu, kita akan lanjutkan materi sistem gerak mengenai sendi dan otot. Buka bukumu halaman 73. Sendi atau artikulasi. Persendian atau artikulasi adalah hubungan antar tulang. Berdasarkan fungsi, sendi dibedakan menjadi 3. Ada sendi mati atau sinartrosis, contohnya tulang tengkorak kepala. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis, contohnya sambungan ruas-ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Perhatikan gambar sendi berikut. Kamu lihat, itu ada 2 tulang yang di atas dan di bawah. Di ujung tulang terdapat kartilago atau tulang rawan, kemudian pembungkusnya ada ligamen, dan terdapat cairan sinovial yang berfungsi sebagai meminyaki sendi agar tulang tidak sakit jika bergesek. Berdasarkan gambar yang kita lihat tadi, maka komponen penunjang sendi dibedakan menjadi ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Kamu dapat melihat fungsinya masing-masing pada slide berikut ini. Nah, kita lanjut. Tadi kita sudah bahas mengenai sendi mati dan sendi kaku. Sekarang kita lanjutkan lagi mengenai sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis itu dibedakan menjadi 5 macam. Ada sendi peluru, engsel, pelana, putar, dan luncur. Berikut ini adalah gambar dari macam-macam bentuk sendi: peluru, engsel, putar, pelana, dan geser. Sendi peluru memiliki gerakan ke segala arah, contohnya yang terdapat pada tulang lengan dan gelang bahu. Sendi engsel memiliki gerakan satu arah, contohnya pada siku, pada lutut, dan ruas-ruas jari tangan. Sendi pelana dapat menggerakkan tulang ke 2 arah, yaitu ke arah muka dan belakang dan ke samping. Contohnya adalah pada pangkal ibu jarimu. Sendi putar memiliki prinsip kerja ujung tulang satu yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang lain berbentuk cincin dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah bagian dari tulang leher dan tengkorak kepala, sehingga kepala kita dapat memutar, mengganggu, atau menggeleng. Sendi geser adalah tulang yang bergerak menggeser di atas tulang lain. Contohnya adalah tulang-tulang pergelangan tangan. Berikutnya kita akan bahas mengenai otot. Otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik atau otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Berikut ini adalah tabel perbedaan antara jenis otot. Kamu dapat lihat perbedaan otot polos, lurik, dan jantung. Untuk materi sistem gerak ini, kita akan membahas mengenai otot lurik. Kenapa? Karena otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka tubuh. Kamu dapat perhatikan gambar, di situ ada otot yang terdapat pada lengan. Ketika dibuka, akan terlihat berkas serabut otot. Nah, di dalamnya terdapat sel otot. Kemudian, pada sel otot ada sarkolema atau membran sel otot. Di dalamnya terdapat miofibril yang merupakan bagian terkecil dari otot yang terdiri dari filamen aktin dan miosin. Nah, dan terdapat lagi yang namanya sarkomer. Sarkomer itu apa? Sarkomer itu adalah unit pola terang dan gelap pada miofibril.
Lebih lanjut, lihat bukumu halaman 75. Mekanisme kontraksi otot. Ketika kontraksi, impuls atau rangsangan datang menuju ujung saraf dan mengeluarkan asetilkolin. Asetilkolin tadi menuju sel otot, kemudian membebaskan ion kalsium, dan bekerjalah protein aktin dan miosin yang disebut sebagai aktomiosin. Ketika serabut otot memendek, itu dikatakan otot kontraksi. Nah, sebaliknya, relaksasi, ikatan dari aktomiosin tadi lepas, sehingga serabut otot memanjang yang dikatakan sebagai rileks atau relaksasi. Komponen yang berperan dalam kontraksi otot itu ada impuls motorik, asetilkolin, aktin miosin, ATP atau energi, dan ion. Perhatikan fase kerja otot berikut. Ketika kontraksi otot mengkerut, terjadi penguraian energi atau ATP. Kemudian ketika relaksasi otot mengendur, terjadi pembentukan energi atau ATP yang terjadi secara respirasi aerob, di mana glikogen atau gula akan menghasilkan ATP secara aerob dan menghasilkan asam laktat secara anaerob. Ketika otot berkontraksi, ini berhubungan dengan kerja aktin dan miosin yang bertautan dan saling menggelincir satu sama lain. Akibatnya zona H dan pita I memendek, sehingga sarkomer pun juga memendek. Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar tadi, daerah gelap pada sarkomer yang mengandung aktin dan miosin itu disebut pita A. Sedangkan daerah yang hanya mengandung miosin dinamakan pita H. Di ujung sarkomer terdapat daerah terang yang hanya mengandung aktin yang dikatakan sebagai pita I. Nah, garis Z adalah daerah batas antara dua sarkomer. Untuk lebih jelas lagi, kamu lihat di buku halaman 75 dan gambar slide tadi yang sebelumnya. Berikut adalah fase aerob dan anaerob saat kontraksi otot. Pada saat aerob, energi yang membentuk ATP berasal dari penguraian gula otot atau glikogen yang tidak larut. Perhatikan reaksinya. Nah, pada fase anaerob, ATP tadi akan diuraikan menjadi ADP dan energi. ADP akan menjadi AMP dan energi. Kreatin fosfat akan diuraikan menjadi kreatin fosfat dan energi. Nah, energi-energi ini semua digunakan untuk kontraksi otot. Berikutnya, kita akan bahas mengenai gerak otot yang terdiri dari gerak sinergis atau searah dan antagonis atau berlawanan. Berikut adalah gambar gerak otot sinergis dan gerak otot antagonis. Berdasarkan perlekatan otot, dibedakan menjadi origo dan insersio, di mana origo artinya bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang tetap atau stabil pada saat kontraksi, dan insersio bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang berubah posisi pada saat kontraksi. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah tadi penjelasan ibu mengenai sendi dan otot. Nah, kalau kamu masih tidak paham, jika ada pertanyaan, kamu boleh tanyakan ibu lewat Discord di tagar pembahasan dan diskusi. Nah, untuk kesimpulan kita materi hari ini mengenai sendi dan otot, sendi itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adalah sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku, amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Nah, kemudian untuk otot itu dibedakan menjadi 3 macam, ada otot polos, otot lurik, dan otot rangka. Dan jangan lupa ingat mekanisme kerja otot dan gerak otot. Demikianlah materi kita kali ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai peredaran darah. Oke, sampai di sini materi kita. Selamat pagi semuanya.